Pagi. Pagi jelang siang nih. Gimana? Apa kabar nih? Kabar baik, so far so good. Ya, kegiatan banyak tapi ya oke lah, masih sehat. Ini sekarang lo lagi berada di mana nih? Hari ini tepatnya lagi di kota Semarang. Kebetulan lagi ada kerjaan, yaitu kita lagi bikin kompetisi bartender. 5 kota, Bali, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jakarta. Kebetulan ini kota ketiga, jadi masih ada 2 kota lagi. Habis ini gua ke Bandung. Saya itu baru balik ke hometown di Jakarta. Ceritain sedikit dong tentang lo. Gimana lo tumbuh, lo masa remaja, singkat aja lah ya. Ya, gue tumbuh dengan background pendidikan. Kenapa gue bisa jadi bartender? Triggernya adalah dulu gue sekolah di pariwisata, SMK pariwisata. Ya, gue melihat ada salah satu mata pelajaran tentang bartending, terus juga ada melihat orang-orang sedang di bar kayak gitu. Jadi dan gue mulai tertarik sih, dan akhirnya gue mendalami profesi itu, dan sampai detik ini ya gue masih bertahan di industri ini sih. Awal mulanya lo inget gak sih apa yang membuat lo, ini nih yang gue suka nih? Ya sebenarnya ada beberapa profesi yang gue pengen capai saat itu ya, cuma salah satunya adalah musik, terus juga skateboarding sama bartending ini. Cuma kayak gue ngerasa dari semua profesi, 3 profesi ini yang gue tekunin, ternyata tidak ada satupun yang didukung gitu. Jadi dan pada saat itu ya kebetulan bekerja di bar itu kan tidak ada batas usia, maksudnya saat gue lulus sekolah pun gue udah bisa ikut kerja di dunia bar. Jadi ya udah, sambil memenuhi kebutuhan gue, bisa menyalurkan hobi-hobi gue yang lain. Mungkin saat itu gue berpikir kayak gue mesti kerja nih, gue mesti kerja di bar. Kalau gue punya gaji, gue bisa beli alat musik apa dan segala macam. Dan tapi ternyata malah makin dalam akhirnya malah justru bidang yang lain tuh malah gue jadi sebagai hobi aja, udah nggak yang gue fokusin lagi. Justru yang gue fokusin adalah yang di bartending ini kayak gitu. Itu awalnya lo umur berapa tuh mulai kerja? Lulus sekolah berarti kurang lebih 18 tahunan lah ya. 18 tahun udah mulai kerja ya. Itu mulai kerja dan lo dalam proses belajar. Ya proses, pokoknya kalau belajar tentang bartendingnya sih dari kelas 2 SMK ya, 2 SMK, jadi kurang lebih umur 16-17an gitu. Cuma kayak nggak tahu kenapa, kayaknya gue tertarik nih profesinya jadi bartender, karena gue suka tempat keramaian, gue suka ketemu orang banyak, gue suka ketemu orang-orang yang baru. Gue bukan tipikal orang yang introvert, gue extrovert banget gitu. Tapi saat itu belum menyadari kalau gue extrovert. Jadi dan gue senang aja gitu ngeliat profesi bartender tuh yang bisa bikin tamu happy gitu ya. Terus tamu senang dengan produk yang kita buat, dengan vibes yang kita bangun di dalam bar dan segala macam. Kayaknya menurut gue itu keren banget gitu. Sama kayak musisi juga, mungkin kepuasannya adalah saat mereka manggung offline gitu ya, terus banyak penonton yang kasih crowd dan segala macam ya. Mungkin kalau gue di posisi seorang bartender adalah ya gue seneng kalau ada tamu gue tuh seneng sama buatan minuman gue, seneng dengan personality gue juga gitu ya. Jadi kalau dia datang ke tempat gue, pasti yang dicari itu gue gitu. Dia datang bukan karena outletnya, tapi karena ada sosok seseorang bartender di belakang itu gitu. Nah, lo ingat nggak waktu itu kan tadi lo bilang keluarga belum mendukung. Oh iya iya iya. Nah, gimana lo mencukupi kebutuhan kayak alat-alat, ya kan? Apa namanya itu? Mainan Ya, alat-alat motor, bar, ya. alat-alat yang lo Ya, latih dan sekolah belajar itu gimana lo memenuhi kebutuhan itu? ya banyak hal sih yang gua udah korbankan. Mungkin orang tua tidak mendukung, mungkin karena salah satu profesi yang mungkin mereka belum pahami. Ya cuma bukan berarti kita harus berhenti berpikir gitu untuk mencari jalan keluar kan. Jadi akhirnya untuk memenuhi gue bisa ikut latihan, gue masih bisa latihan lempar-lempar botol atau yang bisa kita sebut flaring. Ya gue ke warkop gitu, gue beli botol bekas kecap atau botol sausnya.
Terus gue juga ke salah satu tempat penampungan sampah di beberapa klub di Jakarta gitu kan. Ya gue minta botol, gue udah bilang sama petugas satpam ataupun petugas tukang bersih-bersih sampahnya, untuk botol jenis yang ini dan ini boleh nggak di-keep, disimpan gitu, nanti saya bayarin gitu. Ya karena saat itu belum punya akses untuk bisa beli botol yang plastik atau botol fiber yang khusus untuk latihan. Jadi ya udah, salah satu caranya itu tadi, botol kecap, botol saus yang ada di warkop sama botol-botol minuman beralkohol yang sisa-sisa yang ada di tempat sampah di sebuah klub lah ya. Ada beberapa klub yang memang udah saya tandai, oh pasti jam segini hari ini botolnya banyak gitu. Ya biasanya pasti yang weekend. Dan ngelatih mentalnya juga gue latihan di tempat publik gitu. Banyak orang bilang mungkin gue pengen dilihat show off, pengen diliatin orang. Enggak, bukan itu tujuannya. Tapi gue latihan di tempat keramaian, misalnya di Monas, di Senayan, Minggu pagi, terus atau di Taman Mini, karena rumah dekat Taman Mini Indonesia Indah. Jadi Minggu pagi gue suka latihan di salah satu ada area rumput gitu. Dan itu banyak orang lalu lalang gitu. Dan mereka melihat ngeliatin gue, ada yang mungkin nge-ejek atau ngebully dalam bahasa sekarang mungkin ya, kayak gitu doang mah gue juga bisa apa misalnya kayak gitu. Ya udah, kita anggap itu sebagai angin lalu aja gitu. Cuma tujuan gue latihan di tempat keramaian itu ya untuk melatih mental gitu. Kalau gue emang harus dilatih orang banyak gitu. Saat gue kompetisi emang gue tonton orang banyak kayak gitu jadinya. Terus gimana lo melihat peran bartender dalam menciptakan dan membentuk atmosfer unik dalam tempat hiburan malam? Ada dua klasifikasi dulu ya. Pertama, ada tempat bar yang memang menjadi aktor utamanya adalah bartender. Lalu ada bar yang menjadi aktor utamanya justru adalah musik, gitu. Nah, kalau kita ngomong contoh yang peran utamanya adalah musik, berarti itu adalah klub. Klub-klub yang memang consumer datang ke sana karena siapa yang bermain DJ-nya, siapa yang line up-nya atau siapa artisnya yang akan nge-hosting gitu. Justru peran bartender di tempat-tempat begitu kurang terlalu dilihat ya, karena mereka hanya kebanyakan servingnya adalah botol service ya kan, dia jualan botol aja, serving botol. Cuma lebih ke peran servisnya itu yang memang harus dimaksimalkan. Peran service ke consumer itu sangat menonjol. Lalu ada bar memang yang menjadi peran aktor utamanya adalah bartendernya sendiri gitu. Jadi musiknya sebatas pendukung gitu. Yang tadi adalah minuman sebagai pendukung dari berjalannya sebuah klub itu, supaya consumer feel comfortable dengan musiknya ya, dengan adanya minuman beralkohol disajikan di mejanya. Mereka nggak peduli siapa bartendernya apa dan segala macam. Tapi ada beberapa bar yang memang bartender ini jadi aktor utamanya gitu. Contohnya misalnya cocktail bar, experimental bar. Jadi memang consumer tuh datang, they're looking for experience, untuk menikmati minuman dari seorang bartender. Musik itu sebagai pendukung. Oh ternyata pas lagi enak minum dia, anjir musiknya enak ya ternyata. Gitu loh. Beda kalau kita ke klub. Kalau tiba-tiba ada DJ misalnya DJ A gitu yang lagi in banget gitu misalnya. Ya udah, yang ada di kepala kita datang situ mau nonton DJ. Kita mau dengerin musik. Minuman nih, kita mau minum apa? Ya udah, lo maunya apa? Ya udahlah, ini aja deh. Gitu. Ya kan? Jadi agak sedikit dua kategori yang berbeda gitu. Nah, kalau untuk meningkatkan vibes ya, di beberapa tempat yang karakternya bar itu menjadi pemeran utama, ya memang si bartender ini memang harus punya karakter yang kuat. Di semua tim ya, di satu tim itu bartender harus punya karakter yang kuat supaya consumer itu benar-benar feel comfortable lah di bar, bahwa tidak ada satu dua orang yang menonjol sendirian gitu, semua harus menonjol semuanya. Jadi siapapun, kapanpun misalnya didatang dan bartender favoritnya misalnya lagi libur, ya dia nggak merasa kecewa gitu kalau gue juga bisa dilayani sama bartender yang lain dengan service yang sama gitu loh, dengan quality of drink yang sama, terus
kualitas komunikasi juga yang sama gitu. Karena profesi bartender tuh selain harus jago bikin minuman ya kita wawasannya harus luas banget gitu. Karena kita ketemu dengan orang-orang yang latar belakangnya tuh banyak banget gitu. Ada yang mungkin ada yang musisi, mungkin ada yang jurnalis, mungkin ada yang banker, mungkin juga selebriti. Nah, hal-hal itu kan yang mesti kita minimal tahu, nggak harus tahu banyak, tapi minimal kita sedikit tahu tentang profesi-profesi latar belakang konsumer kita gitu. Jadi biar nggak canggung aja kalau misalnya, lu lagi sibuk apa sih? Gue lagi sibuk ini nih, misalnya gue lagi sibuk banyak liputan luar kota gini. Oh itu ya liputan bilang ini ya. Minimal sebatas itu aja tahu gitu. Nggak sampai harus tahu detail gitu. Ya. Gimana rasanya lo sebagai pencipta suasana ya di belakang meja bar itu gimana sih rasanya? Priceless sih. Rasanya tuh nggak bisa dibayar dengan uang karena kita kerja sebagai bartender tuh 6/1 rata-rata. 6 hari kerja, 1 hari libur. Bahkan tanggal merah libur, ya. Terus weekend kita kerja, ya. Di saat orang-orang lagi menikmati liburan, justru kita malah kerja gitu. Tapi semua itu ya bisa terbayar sih saat konsumer kita happy banget, kita melihat mereka datang dengan suasana happy, pulang juga dengan suasana happy. Ya udah, itu adalah kepuasannya seorang bartender. Nggak bisa diapa-apain lagi udah. Terus apa yang buat lo tertarik dengan dunia malam dan yang berbeda ya, yang berbeda dengan lingkungan kerja lah pada umumnya? Ketertarikannya gimana aja? Banyak hal sih secara teknis dan juga kalau teknis tuh kayak aduh gue benci banget sama macet. Lagi Jakarta ya? Lagi Jakarta gitu, jadi gue pulang kerja jam 2 jam 3 pagi tuh kayak rumah sejauh apapun kayak cepet banget nyampe rumah gitu ya kan. Terus berangkat juga sore gitu kan, masuknya jam 4 di saat jam kantor belum selesai. Jadi jalanan masih agak lenggang gitu. Satu itu. Kedua, gue punya personality yang tampilan gue seperti ini dengan gaya rambut panjang dan segala macam. Itu yang menyebabkan mungkin pada era gue saat itu kayak susah deh buat orang-orang kayak gue nih yang punya rambut gondrong kalau punya profesi di kantoran gitu ya. Jadi pegawai bank gitu kayaknya nggak mungkin bisa gue gondrong gitu. Jadi ya udah, gue pengen menjadi diri gue sendiri. Gue pengen menjadi karakter gue yang gue ciptakan sendiri, ya udah. Dan kebetulan di profesi sebagai bartender itu tidak ada batasan untuk hal itu kecuali bartender hotel ya. Saat itu bartender hotel tuh nggak boleh ada rambut panjang, gondrong, tatoan mungkin. Tapi kalau sekarang udah mulai agak longgar kayaknya. Ada beberapa bintang 5 hotel yang gue lihat kok staffnya beberapa karyawan di barnya ada yang bisa punya jenggot gitu ya. Ada yang tatoan juga gitu. Dan menurut gue itu udah sebuah perkembangan sih, which is good. Apa ada momen dimana lo ngerasa terkesan atau tersentuh sama koneksi yang lo bentuk dengan pelanggan atau rekan kerja? Kalau kesan sama pelanggan ya salah satunya adalah sampai detik ini beberapa dari mereka justru menjadi jadi teman ya. Dari dari tamu-tamu gue dulu sekarang jadi teman. Bahkan yang dulunya gue manggil dia Mas gitu, Mbak, itu sekarang udah bisa panggil nama dan bisa kepelak-kepelakan pala gitu ya. Itu puas banget gitu, maksudnya stepnya tuh nggak berhenti di sebatas hanya kita sebagai pegawai di suatu tempat, di sebuah kafe atau bar dan consumer, jadi ada barrier, enggak, jadi udah bisa sampai kayak teman dekat banget gitu. Bahkan dari mereka beberapa justru ngasih gue job juga sih ya, kayak misalnya konsultan untuk bikin koktail apa dan segala macam, atau ada event untuk show dan segala macam. Itu sih yang paling menurut gue paling penting gitu. Jadi kapanpun dimanapun kita ketemu kita udah tahu, oh dia sih ini minumnya ini segala macam. Berarti pelanggan juga malah membuka pintu rezeki lo lagi ya? Ya iya, bisa dikatakan begitu. Banyak beberapa dari pelanggan tamu-tamu gue dulu yang justru memberikan gue pintu rezeki juga gitu. Nah, apa sih yang orang awam nggak tahu tentang pekerjaan seorang bartender? Yang kacamata umum
melihat profesi bartender itu adalah hanya membuat minuman. That's it. Itu aja yang mereka tahu. Padahal di balik keceriaan, di balik keglamoran dunia malam, bagi seorang bartender itu banyak hal yang sebenarnya capek. Pertama, kita kerja 12 jam lebih. Ya, khususnya untuk di weekend. Mungkin kalau weekday atau busy ya jam 1 jam 2 udah close, masuk jam 5 ya 10 jam 11 jam. Tapi kalau weekend over than 12 hours biasanya. Kedua, kita juga harus prepare sebelum consumer kita datang. Bikin garnish, cek minuman dan segala macam, ngangkat batu es, ngangkat krat bir, ganti semua, ngelapin gelas setiap hari, cek lagi sampai jangan sampai ada masih ada sisa-sisa lipstick mungkin dari tamu yang semalam ya di gelas, bibir gelas. Itu kita mesti cek lagi semua. Belum briefing dan segala macam. Dan after partinya pun setelah customer itu pada happy party, musik udah stop, kita juga belum boleh pulang. Kita harus bersih-bersih lagi bar kita, ya kan, mesti ngepelin dulu, lap-lap botol lagi dan segala macam, keringin semua sink dari SS, tidak boleh ada basah takut karena karat dan segala macam. Inventory lagi, ya kita cek hari ini penjualannya berapa banyak. Jadi ya hal-hal kayak gitu yang tidak dilihat oleh kacamata umum kan, gitu. Yang dilihat hanya ya wahnya aja gitu. Tapi menurut lo pekerjaan sebagai bartender juga menjanjikan nggak sih? Mungkin orang awam atau enggak orang-orang tua ya, belum mendukung kok jadi bartender. Sebenarnya masa depannya itu secara karir dan segala macam juga. Oke, Indonesia negara yang cukup besar untuk punya potensi dalam industri pariwisata ya. Dan kalau kita berbicara pariwisata, pastinya kita butuh keramaian orang-orang maupun lokal ataupun internasional. Dan bar itu adalah salah satu part pendukung dari pariwisata gitu. Jadi saya rasa sangat, dan bukan saya rasakan, bahkan yang udah saya alami itu justru malah sangat menjanjikan ya kalau menurut saya. Tergantung bartendernya juga sih sebenarnya. Kalau dia cuma pengennya kerja-kerja doang gitu kan, nggak ngejar karir, tidak bisa membuka kacamatanya kepada hal-hal yang lain, ya akan stuck di bar aja gitu. Tapi kalau dia punya kacamata pandang yang berbeda bahwa profesi ini bisa berkembang dan tidak stuck hanya di satu tempat, bisa meluas lagi, dan itu bisa terjadi gitu. Dan gue sudah mengalami hal itu gitu, karena cara pandang gue adalah bukan sebatas kerja man behind the bar gitu, tapi I'm the influence gitu. Berarti memang sebenarnya bartender itu ada jenjang karirnya. Ada sampai ke bar manager, sampai menjadi operational manager. Bahkan kalau sekarang bartender sekarang yang dulunya bartender sekarang bahkan jadi owner sekarang. Ada beberapa ya teman-teman yang punya potensinya bagus ya mungkin rezeki juga gitu. Saat ada ketemu customer yang memang dia punya uang dan pengen punya bar, dan dia cocok sama si A nih, di hire, lu mau nggak ikut gua mau buka bar, lu yang setup dan lu gua kasih saham sekian persen. Iya, dan itu udah banyak terjadi gitu loh. Menurut lo nih, sebenarnya ada nggak sih etika sebagai bartender? Oh iya pasti, selain skill, knowledge ya attitude nomor satu lah pastinya. Attitude nomor satu. Misalnya namanya. Ya contoh misalnya, Yang harus seorang bartender tahu lo ini nggak boleh harus begini, atau customer juga tahu bahwa. ya saat kita bekerja di dalam bar, ya memang harus ada barrier antara bartender dan consumer gitu ya. Ada batasan-batasan, kita tidak bisa melebihi hal ini. Cuma lebih ke attitude, sikap dalam sosial sih sebenarnya. Ya lebih banyak bergaul dengan komunitas juga. Terus ya baik lagi, di atas langit masih ada langit. Ya walaupun misalnya menang kompetisi doesn't mean you are hero saat itu. Menang kompetisi itu bonus.
dari apa yang udah mereka atau saya sendiri lakuin gitu, itu bonus doang gitu. Bukan berarti jaminan lo menang kompetisi itu bagus di pekerjaan, enggak. Tapi kalau eh, bagus di kompetisi, menang banyak kompetisi, tapi kalau attitude-nya jelek juga ya kurang menarik sih. Ya tapi semua orang pasti punya plus minus ya. Pasti semua orang punya plus minus. Like dislike itu biasa. Cuma at least poin-poin penting dalam bersosial media itu ada attitude-nya gitu ya. Jangan sampai masalah pribadi rumah tangga di posting di story, kan juga orang males juga gitu ya. Gue kayak gitu, teman-teman bater kayak gitu udah pasti gue unfollow aja, dari males gue. Ya. Nah, pentingnya kompetensi kompetisi ya yang dimiliki oleh bartender tuh, atau yang harus dilakukan sama bartender itu di luar keterampilannya apa? Oke, yang pasti knowledge sih. Knowledge itu penting banget karena sampai detik ini aja gue belum berhenti untuk belajar tentang industri ini sendiri. Bahkan gue merasa kayak gue udah banyak ketinggalan gitu. Padahal ya notabene gue hampir tiap hari keliling bar, gue tiap hari uh, mempelajari tentang minuman alkohol, tapi kayak gue ngerasa kok banyak ketinggalannya ya. Gitu. Dari sosial media gue follow akun-akun yang memang knowledgeable tentang industri alkohol, atau bar-bar yang gue suka gitu ya, gue follow, gue pengen tahu mereka ada event apa sih, mereka bikin apa sih. Terus pun di knowledge sendiri, karena gue lebih sekarang mendalami tentang whisky gitu ya, gue ternyata di whisky itu banyak banget dan gue ketinggalan banget gitu. Sampai ini aja baru Scotland yang dipelajarin, belum Irish, belum American, belum Canadian whiskey, belum Japanese whiskey. Kayak, but I don't have much time gitu buat mempelajari itu semua dengan pekerjaan juga yang cukup padat gitu. Ya paling di sela-sela waktu aja sih, dikit-dikit baca lagi gitu. So selain skill dalam membuat minuman ya knowledge-nya juga harus bagus gitu. Itu penting banget gitu. Memang kita tidak perlu harus menjelaskan knowledge itu ke tamu, nggak perlu. Ya minimal itu buat diri kita sendiri, dan untuk meningkatkan value kita juga ya semakin besar, semakin banyak knowledge kita, ya semakin besar juga value-nya. Tapi paling penting adalah jangan lupa membagi ilmunya juga gitu, jangan dipendam sendirian juga gitu ya. Nah, lo kan sekarang juga sebagai brand ambassador ya. Ya. Salah satu produk minuman. Nah, gimana lo mengartikan tanggung jawab dalam mempromosikan produk dengan etika dan integritas? Yang pertama, gue memahami dulu si brand ini karakternya seperti apa. Brand itu ibarat peran dalam sebuah acting. Gitu. Misalnya, saya dapat peran antagonis. Ya, saya harus mempelajari dulu antagonis itu apa. Dan lawan main saya siapa. Itu yang saya pelajari, karena saya juga dulu pernah lah di industri pertelevisian gitu ya, ikut-ikutan dan segala macam. Ya namanya juga masih muda, pengen cari tahu apa aja diikutin lah. So saat gue menjadi brand ambassador, gue memposisikan brand itu adalah sebagai peran. Contoh di company gue sendiri, gue pegang 4 brand. 4 brand ini adalah perannya beda-beda semua gitu. Dan butuh waktu kurang lebih sekitar 1-2 tahun gue bisa memahami peran masing-masing dari brand ini gitu. Kayak Monkey Shoulder yang mesti harus fun, mesti energik, sedangkan Hendrix Gin yang klasik British style, lebih more dramatical kayak gitu, unusual. Glenfiddich yang mesti maverick, ibaratnya apa ya, maverick tuh expat ya, masih muda tapi sudah punya income yang cukup besar gitu, posisi besar, let's say model ataupun actor itu ya di Glenfiddich karakternya. Lalu Balvenie yang memang lebih mature, biasanya tuh para investor, para pengusaha di bidang kesenian yang
sudah besar sekali, luxury dan segala macam. Ya itu gue harus bisa menempatkan diri saat gue mesti jadi apa, saat gue bawain brand apa gitu. Ya kalau mungkin Monkey ya mungkin gue udah seperti ini, kaos dan segala macam, pakai topi di balik. Tapi kalau saat lagi bawain Glenfiddich ya gue mesti agak sedikit casual, pakai jacket atau pakai jas dan segala macam kayak gitu. Rambut dikelimis sudah belakang. Dalam dunia minuman yang terus berkembang nih, apa pandangan lo tentang inovasi dalam pembuatan minuman dan bagaimana lo berkontribusi dalam mempopulerkan brand tersebut? Yes, kalau berkembang minuman tiap hari ada aja perkembangan yang baru, ya. Cuma baik lagi, tidak semua apa yang tren di dunia ini bisa relate dengan apa yang ada di Indonesia. Tidak semuanya. Jadi kita juga harus bisa pintar-pintar memilih mana yang cocok dengan tren itu, cocok dengan dan relevan dengan apa yang di negara kita. Excuse me. Dan karena apa? Customer itu kan, kita sebagai manusia kan rasa penasaran itu kayaknya satu hal yang tidak pernah susah untuk hilang ya. Mungkin berkurang iya. Rasa penasaran itu mungkin semakin tua segala macam mungkin berkurang ya. Karena baik lagi ada pengalaman yang sudah dilalui. Nah, begitupun juga sifat dari customer gitu. Dia datang ke bar itu pasti ingin mendapatkan suatu hal yang baru. Ada nggak sih yang belum pernah gue cobain menu lu? Atau ada nggak sih yang satu hal yang baru yang belum pernah gue lihat di industri ini? Nah, itulah sosok bartender itu memang harus aktif banget sih. Harus benar-benar jeli